Jumpa kembali di channel Omah Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul pesan khusus kepada kolektor. Pada kesempatan kali ini, di video yang saat ini sedang Anda tonton, saya sebatas membagikan atau memberikan pesan kepada khususnya kolektor kartu kredit, baik itu kolektor debt call-nya, kolektor yang melakukan penagihan dengan cara mendatangi entah itu rumah pemegang kartu kredit yang saat ini sedang menunggak, card holder yang saat ini sedang menunggak, atau mendatangi tempat bekerja pemegang kartu kredit atau card holder yang sedang menunggak. Juga saya ingin memberikan pesan khusus kepada deskol kartu kredit kolektor yang ditugasi untuk menagih kepada card holder atau pemegang kartu kredit yang saat ini sedang menunggak dengan cara melalui telepon. Entah yang Anda telepon itu adalah nomor fix line, bisa jadi nomor fix line tempat bekerja atau nomor fix line tempat tinggal card holder atau pemegang kartu kredit yang saat ini sedang menunggak, atau Anda langsung menelpon di nomor handphone pemegang kartu kredit yang saat ini sedang menunggak atau card holder yang saat ini sedang menunggak. Kenapa saya membuat konten ini, video ini yang saat ini Anda tonton? Selain saya memberikan pesan khusus pada kolektor, saya juga senantiasa tujuannya adalah memberikan wacana dan edukasi kepada seluruh card holder atau pemegang kartu kredit yang saat ini sedang menunggak untuk selalu bisa menata hati dan pikiran. Baik, yang mendasari saya membuat video dengan judul pesan khusus untuk kolektor adalah setelah saya dikirimi oleh salah satu klien tautan tentang link Instagram dari Tangsel, Tangerang Selatan, di mana tanggal 17 Januari 2022 telah terjadi duel antara yang punya hutang dan yang menagih. Walaupun ini bukan spesifikasi untuk hutang kartu kredit, tapi saya ingin memberikan sebuah pesan khusus pada kolektor. Walaupun Anda, saya katakan Anda merasa benar bahwa adalah kewajiban bank untuk menagih pemegang kartu kredit atau card holder yang saat ini sedang menunggak pembayaran. Walaupun itu adalah dasar kerja Anda, tapi khususnya pada deskol untuk senantiasa bekerja tetap dengan hati nurani, karena deskol di komunitas deskol, di lingkungan kerja deskol itu adalah lingkungan kerja yang toksik. Jadi saya bahas dulu deskol. Menagihlah dengan benar, menagihlah dengan santun, menagihlah dengan menggunakan tetap berasas berperi kemanusiaan. Jika mana mungkin Anda menganggap bahwa tanpa melakukan hal yang saya lakukan, maksudnya saya lakukan untuk Anda dengan menghalalkan segala cara, itu walaupun Anda beranggapan
pemegang kartu kreditnya ini akan memberi KILI, itu adalah urusan Anda, terserah Anda, hak Anda. Tapi atas nama itu Anda harus menjaga tentang kualitas bicara. Jangan Anda punya anggapan bahwa Anda tidak bisa dideteksi. Dan jika mana Anda beranggapan demikian, Anda akan salah besar. Contoh yang saya baca di tautan link Instagram di Tangsel, Tangerang Selatan, itu adalah seorang pedagang kebetulan terlibat atau terjerat hutang non formal atau bisa dikatakan rentenir atau bank budget. Dan ketika dilakukan penagihan, secara hukum, secara fakta adalah hak orang yang meminjami uang untuk menagih hutangnya. Tapi jika mana Anda tidak ingat bahwa bagi saya katakan bagi saya, Anda bisa menganggap pedoman saya betul boleh, menganggap pedoman saya salah juga tidak apa-apa. Bagi saya berpedoman bahwa jika seseorang itu tidak mengalami sebuah kesukaran finansial, saya pastikan tidak ada orang yang tidak mau bayar hutang. Pasti semua orang tidak ingin melakukan berkoboi ria ketika kondisi finansial baik-baik saja dan mengabaikan sebuah kewajiban hutang. Tapi di sini diakibatkan karena dalam kondisi yang sudah terjepit, di mana seseorang ini memang saat kejadian mungkin tidak mampu untuk melakukan pembayaran hutang, dan ketika debitur itu ditekan, dihina, tak jarang ketika sebuah kalimat, sebuah kata diolah oleh pikiran yang sedang meletup akan berakibat petaka. Jadi yang sering terjadi jika Anda ini deskol mengingatkan tentang religi, tentang dosa, ataupun mengingatkan tentang kewajiban, itu rasanya wajar dan itu masih dalam koridor yang baik. Misalkan deskol menelpon di rumah tempat card holdernya ataupun tempat bekerjanya, ketika entah tidak mau ditemui atau memang kebetulan sedang card holdernya atau pemegang kartu kreditnya sedang pergi, saya hanya sebatas saran. Seharusnya yang benar adalah Anda cukup mengatakan, tolong sampaikan pada Pak A dicari oleh bagian penagihan Bank ATBK. Jadi itu masih saya katakan prosedur yang normal. Karena bagi pemegang kartu kredit atau card holder yang sedang menunggak, itu sebenarnya sudah mendapatkan hukuman yang setimpal ketika dia masuk dalam blacklist atau SLIK, OJK. Dan itu adalah sanksi sosial. Dan ketika Anda sebenarnya sebagai deskol tidak perlu untuk sengaja menggunakan modus mempermalukan pemegang kartu kredit, karena memang itu dilarang dan sudah diatur di Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/17 di ASP. Dengan Anda hanya mengatakan, umpama tadi sudah saya katakan, Pak Hani ada, oh Pak Hani sedang tidak di kantor, atau Pak Hani sedang pergi. Dengan Anda hanya menyampaikan kepada entah itu rekan kerja saya mungkin, atau mungkin itu adalah
ART saya mungkin. Itu sebenarnya sudah sebuah sanksi sosial yang cukup berat, di mana tidak ada orang yang kepingin untuk mengalami kondisi sedang menunggak hutang. Yang menjadikan saya membuat pesan khusus ini ketika Anda menggunakan strategi yaitu memaki-maki, membuat sakit hati yang luar biasa, bahkan menteror orang yang bukan pemegang kartu kreditnya. Bisa jadi yang Anda teror adalah orang tuanya, sanak kerabat, atau bahkan mungkin Anda teror adalah anaknya, atau mungkin menantunya, atau bahkan mungkin bisannya. Itu Anda secara tidak langsung, selain melanggar surat edaran Bank Indonesia nomor 14/17 di mana sudah dituangkan dilarang melakukan sebuah ulah yang sifatnya mempermalukan pemegang kartu kredit, juga dilarang untuk membocorkan kerahasiaan nasabah. Jadi yang boleh Anda tagih, Anda boleh memberikan informasi bahwa Pak Hani sedang menunggak hutang kartu kredit, itu paling banter hanya pada nomor dan nama yang telah dicantumkan ketika saya apply kartu kredit yang terkait. Ketika itu saya apply keluarga tidak serumah, itu Anda sah-sah saja untuk mengatakan Pak Hani sedang menunggak dan tolong sampaikan, itu sah-sah saja. Dan itu saya kira tidak melanggar kode etik tentang mempermalukan pemegang kartu kredit ataupun melakukan penagihan pada orang kecuali pemegang kartu kreditnya, karena dia memang tercantum sebagai emergency call, sebatas untuk menyampaikan. Di luar itu jangan sampai. Dan ketika Anda melakukan teror yang keluar dari batas, Anda punya sebuah anggapan saya tidak akan terdeteksi, itu adalah salah besar. Dan ketika luka hati berubah menjadi dendam, dimanapun Anda sembunyi, maksudnya dalam arti mungkin Anda di luar kota atau mungkin malah satu kota, dengan teknologi kemajuan yang ada, saya yakinkan dengan motor dendam, keberadaan Anda akan bisa terdeteksi. Dan ketika itu telah terjadi, dan ketika akal sehat telah dibutakan, tertutup oleh rasa sakit hati dendam, Anda berspekulasi dengan nyawa. Walaupun memang bagi orang yang melakukan penganiayaan itu pasti akan dihukum, seperti yang terjadi di Tangerang Selatan. Tapi kan itu akan rugi. Itu akan rugi, dan Anda ingat baik-baik, Anda berada di lingkungan pekerjaan yang toksik. Saya katakan toksik karena apa? Tidak lain, tidak bukan setiap jam, setiap hari Anda dibekali ilmu oleh mungkin pimpinan collection department, trik-trik yang harus Anda lakukan, entah itu pengadu domba, entah itu menyerang religi, entah itu menyerang orang yang tidak tahu apa-apa, yang tidak pemegang kartu kreditnya dengan modus mengadu domba, atau bahkan Anda mungkin menteror anak-anaknya, yang dimana kita harus tahu bahwa tidak semua orang bisa mempunyai mental yang sehat. Ketika Anda melakukan hal itu, dan ketika Anda kebetulan yang Anda teror itu adalah mempunyai mental yang tidak sehat, walaupun Anda berdalil karena card holder tidak bayar hutang, Anda akan menanggung sebuah dosa karma. Saya tidak mengatakan dosa, tapi jauh lebih suka mengatakan karma. Karena
Saya pernah mendengarkan dan percaya ketika kita di sebuah lingkungan di mana lingkungan ini toksik, di mana apa yang dikatakan adalah kata-kata sumpah serapah, segalanya jelek-jelek, nyumpai, mengadu domba, memaki-maki, menghakimi. Secara tidak langsung Anda akan menuai sebuah, entah itu penyakit, entah itu nantinya di kehidupan yang Anda jalani akan menemui sebuah pembalasan. Karena tak jarang, saya katakan tak jarang, Anda menganggap kata-kata itu biasa, lumrah. Tapi ketika Anda bertemu dengan orang yang mentalnya tidak kuat, mereka akan depresi. Dan seringkali terjadi sebuah sengketa batin yang luar biasa dan tidak jarang mengakhiri kehidupannya. Jadi saya sungguh-sungguh membuat video ini tidak lain tidak bukan adalah pesan khusus untuk kolektor. Ini yang pertama adalah untuk Deskol. Menagilah dengan benar, dan bagi atasan-atasan Deskol bagian collection department, Anda harus sadar bahwa adanya problematika yang saat ini sedang terjadi itu bukan satu pihak saja yang salah. Apabila mungkin di video ini ada mungkin pejabat OJK atau ada pejabat Bank Indonesia atau mungkin bank penerbit kartu kredit, saya mohon dengan sangat perbaiki sistem penerbitan kartu kredit dengan benar. Bagian analis ketika sedang mensurvei calon pemegang kartu kreditnya, surveilah dengan baik dan benar kelayakannya, dan juga tutup semua celah yang bisa membuat atau potensinya lebih besar membuat pemegang kartu kredit ini salah langkah. Misalkan salah satunya jasa tarik tunai, merchant yang melakukan mempunyai mesin edisi, mempunyai toko yang seharusnya adalah bukan tujuan adanya edisi adalah untuk memperlancar jual beli barang, tapi bukan rahasia umum. Saat ini disalahgunakan dengan seolah-olah belanja. Orang yang bertransaksi dengan kartu kredit tadi tidak menerima barang yang dijual, tapi menerima sejumlah uang dengan dipotong sejumlah fee. Itu bukan rahasia umum. Dan saya lihat saat ini adalah hangat-hangat ayam. Pemilik edisi sesekali dicabut, sesekali lagi dipermudah untuk mendapatkan fasilitas edisi. Jadi ketika terjadi sebuah kemacetan, sedang ada tunggakan hutang, jangan hanya memposisikan Anda yang benar, cardholder yang salah. Tapi keduanya mempunyai peran yang andilnya hampir sama. Itu yang saya pesankan. Semoga ini bisa menjadi sebuah mawas diri agar supaya ketika pimpinan collection department membreakdown ke Deskol sebagai eksekutornya tidak melampaui batas, dan sebagai pimpinan kolektor departemen ketika Deskol Anda melampaui batas, jangan ragu-ragu untuk segera menindak tegas, jangan memakai mereka. Karena ini benar-benar keluar dari moral dan nilai-nilai kemanusiaan. Dan saya berpesan untuk Deskol, tapi rasanya ini sudah mulai sadar. Deskol ini tidak akan pernah berani spekulasi karena face to face. Dan Deskol ini
hanya bersifat berani gertak sambal, berani garang ketika dia telah tahu bahwa cardholdernya atau pemegang kartu kreditnya ketakutan. Entah itu pucat, entah itu ekspresi wajahnya, gestur tubuhnya ketakutan, dia itu adalah debt collector, terkadang baru arogan. Tapi ingat baik-baik, Anda face to face. Ketika Anda face to face dan ketika akal sehat ditutupi oleh panasnya hati, luka batin yang sakit, Anda akan mendapatkan malapetaka. Dan andai pun, saya katakan andai pun tidak berujung malapetaka, mungkin dengan penganiayaan atau mungkin penusukan atau mungkin sampai merenggut korban Anda. Hari ini zamannya beda. Saya ulang lagi untuk Desko, saya lupa katakan, Anda mungkin bisa lolos dari petaka tentang dianiaya atau dicari, dikejar oleh orang yang Anda sakiti hati. Tapi Anda juga jangan lupa, baik itu Depko ataupun Desko, zamannya beda. Sekarang ada undang-undang ITE, di mana ketika Anda tidak bisa mengatur lidah Anda, cara bicara Anda, kelakuan Anda bisa diseret dalam sebuah pasal tindak pidana. Itulah yang akan saya sampaikan, dan saya berikan wacana dan edukasi kepada pemegang kartu kredit atau cardholder yang saat ini sedang mengalami tunggakan hutang kartu kredit. Tetaplah dalam kondisi yang dingin, hati yang sejuk, rasional, mental yang sehat. Jangan terprovokasi oleh kelakuan Desko ataupun Depko. Ketika Desko berkata-kata tidak baik, Anda tidak sepatutnya juga meladeni dengan downgrade. Anda cukup katakan, Anda cukup ingat bahwa yang diserang adalah mental Anda. Ketika serangan mental itu bisa Anda patahkan, secara tidak langsung serangan itu akan memantul ke Desko yang tadi, di mana di lingkungan yang toksik, setiap hari memaki-maki, setiap hari menghakimi orang-orang yang belum bisa melakukan pembayaran, niscaya dalam tubuhnya akan keluar sebuah akar kepahitan, bibit penyakit, entah itu kanker, entah itu penyakit-penyakit yang bisa berujung dengan penderitaan dan akhirnya kematian. Jadi bagi Anda yang saat ini sedang macet, buatlah kehadiran Depko dan Desko ini tetap menjadikan hidup Anda tetap nyaman, sejuk-sejuk saja. Karena ketika hal ini tidak bisa Anda lakukan, maka tujuan dari Desko ataupun Depko membuat hati Anda tidak nyaman, membuat Anda tidak bisa untuk menata hati dengan baik, itu akan menimbulkan jasmani Anda akan rusak dan kesehatan Anda akan terserang. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Semoga Anda bisa mengerti, baik itu pada kolektor, baik itu pada pemegang kartu kredit, akan makna video ini. Jadi ketika kita ini melakukan sesuatu, harapan saya selalu mawas diri dan selalu disatukan dalam sebuah kesimpulan yang baik adanya. Kita sebagai cardholder atau pemegang kartu kredit yang saat ini sedang macet, memang jika kita sedang ditagih oleh kolektor, itu adalah sah-sah saja. Kita tanggapi dengan santun, kita katakan apa adanya kondisi kita,
Mereka mau menerima syukur, tidak mau juga tidak apa-apa. Jangan terprovokasi bola panas mereka, kita tunggu bola panas mereka. Dan ingat, Anda dilindungi sebuah aturan di mana tata cara penagihan telah diatur oleh Bank Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Semoga di hari-hari ke depan ketika Anda menjalani kehidupan, ketika Anda mengalami sedang berhadapan dengan kolektor, entah itu debt call, entah itu desk call, semuanya akan baik adanya. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.